Gunung ini berdiri menjulang menjadi salah satu bentang alam paling menonjol di kawasan sekitarnya. Dari kaki hingga ke puncak, ia menyajikan lapisan ekosistem yang berbeda, seakan memperlihatkan tangga kehidupan dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Pada bagian bawah, hutan tropis tumbuh rapat dengan pepohonan besar, rimbun, dan menjadi rumah bagi beragam flora serta fauna. Semakin naik, vegetasi mulai berubah. Pepohonan berubah lebih kecil dan bebatuan kerikil menampakkan dirinya. Di puncak gunungnya menghadirkan panorama luas. Dari titik tertinggi, hamparan awan terlihat bagai samudra putih. Sementara garis cakrawala menampilkan gunung-gunung lain yang muncul dari balik kabut. Ikuti perjalanan pendakian kami kali ini ke atap tertinggi Jawa Tengah, Gunung Slamet. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan Lalai Badot. Kali ini kita akan mendaki ke Gunung Slamet yang merupakan atap tertinggi di Jawa Tengah. Saya berangkat menuju base camp Gunung Slamet via Permadi Guci pada siang hari bersama dengan kawan-kawan Corsa Adventure. Dengan niat kita akan menginap dulu di sekitaran base camp Permadi Guci dan mendaki pada keesokan harinya. Oke teman-teman, sekarang kita mau jalan ke base camp Gunung Slamet. Yang pasti pendakian kali ini mau ke Gunung Slamet via Permadi Guci ya. Perkiraan perjalanan dari Bandung itu sekitar 5 jaman sampai ke base campnya. Jadi ikutin terus perjalanan kali ini. Jarak dari Bandung ke kawasan wisata Guci adalah kurang lebih 242 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4 melewati tol. Dan apabila menggunakan roda 2, memerlukan waktu tempuh kurang lebih 5 jam perjalanan. Sebelum sampai di base camp pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci, diwajibkan untuk membayar tiket masuk kawasan wisata Guci dengan harga tiket sebesar Rp15.000 per orang untuk hari biasa dan Rp20.000 per orang untuk hari libur. Mengapa demikian? Karena di base camp pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci terletak di kawasan wisata Guci. Selain untuk pendakian, di wisata Guci ini banyak terdapat destinasi wisata yang lainnya. Teman-teman, jadi kita sudah sampai di base camp Gunung Slamet via Permadi Guci dan kita sampai di jam 6:30 dari Bandung tadi jam 1:30 siang dan kita langsung melakukan registrasi karena dengan tujuan besok bisa langsung mendaki, nggak usah registrasi lagi ya. Oke teman-teman, saya mau ngasih tahu informasinya yang terbaru dari base camp Permadi Guci pastinya. Jadi harga registrasi per orangnya di sini 30.000 ya. Ada kenaikan 5.000 dari harga sebelumnya yang 25.000. Terus satu lagi untuk surat kesehatan bisa diganti dengan surat pernyataan bermaterai. Dan itu diwakilkan untuk satu kelompok ya. Contohnya kita 11 orang, jadi pakai materainya cuma satu doang. Yang bertanda tangannya nanti ketua kelompoknya. Ataupun mau pakai surat sehat juga bisa. Kalau surat sehat berarti per orang satu ya. Jadi buat kalian yang mau kesini bisa mempunyai 2 opsi, silakan pilih sendiri. Apakah mau memakai surat sehat atau memakai pernyataan bermaterai. Setelah melakukan registrasi, kemudian kami mencari tempat untuk beristirahat. Mengingat pendakian akan dilakukan pada pagi harinya, yang kebetulan tidak jauh dari base camp Permadi Guci, kurang lebih 100 meter. Terdapat hotel untuk beristirahat. Tetapi apabila kalian ingin beristirahat di base camp, itu pun bisa. Ataupun homestay yang dirujuk oleh pihak base camp. Dan hanya dikenakan biaya 10.000 per orang.
Halo teman-teman, kita sudah dapat penginapan ya. Tadinya kita mau di homestay, cuman karena kita terlalu banyak, ada 11 orang. Jadi kita memutuskan untuk cari penginapan ya. Penginapannya seperti ini. Ini yang kapasitas 2 orang. Kayak gini nih. Fasilitasnya lumayan bagus ya. Ini tuh harganya di 275.000. Yang ini. Yang ini. Lihat fasilitasnya. Ini ada toilet juga sebelah sini. Nih kayak gini. Ini penginapannya persis di depan base camp Kupala ya. Bukannya Guci, Kupala. Nih, kayak gini toilet duduk bagus. Jadi worth it ya. 275.000, ada kolam renang dan ada juga sarapan nanti pagi-pagi begitu. Sekarang kita lihat kamar yang lain. Ada satu kamar yang superior, kalau yang ini yang standar. Nah ini satu lagi, ini yang standar juga, ini ayudan di sini. Tuh. Worth it ya, 275.000. 275.000 dikasih makan sarapan pagi, berenang air panas. Nah ini yang superior, isinya bisa berenam deh, lihat. Ada 2 bed di sini, 2 bed. Tapi ini bisa lebih loh kapasitasnya. Kita kan kalau pendaki tidurnya bisa ajaib. Kamar mandinya. Ini harganya di 450.000. Jadi kalau berempat itu bisa 110.000 ya. Begitu. Nanti kita review kolam renangnya. Selain kamar yang nyaman, fasilitas yang lainnya yang bikin betah di sini adalah kolam renang air panasnya. Dan juga terdapat kamar bilas dan toilet di area kolam renang ini. Senang-senang dulu sebelum menangis-nangis kemudian. Bagaimana menurut istriku pendakian kali ini? Ya, gitulah. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 23.15. Saatnya kita untuk istirahat karena nanti di jam 6 kita harus sudah trekking ya. Sebetulnya sih seharusnya jam 8 ya mulainya. Cuman kita memang sudah registrasi tadi malam. Jadi kita istirahat dulu malam ini ya. Kita ketemu lagi nanti besok bangun pagi. Ini merupakan hari pendakian. Jadi sebentar lagi kita akan berjalan ke base camp. Dan sekarang kita lagi persiapan dulu, di packing ulang lagi barang bawaannya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kita ke Taman Mini kita. Ayo jalan-jalan kita ke Taman Mini. Jalan, oke, mantap. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita mau mulai pendakian. Sekarang lagi nanti buat nunggu ojek dulu satu-satu ya. Sebagian sudah ada yang pergi di sana. Sekarang di jam 7.53 menit. Perkiraan sampai ke pos 1 paling pakai ojek cuma 15 menit ya. Jadi terus ikutin perjalanan kali ini. Siap.
Pukul 7.53 menit kami naik ojek dari base camp menuju ke pos 1 Blakbak dengan jarak yang lumayan cukup jauh. Memerlukan waktu 15 menit saja dan memerlukan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit jikalau ditempuh dengan jalan kaki. Saya merekomendasikan kalian yang mau kesini untuk naik ojek saja, karena itu bisa menghemat tenaga dan memangkas waktu pendakian sampai ke pos 4 nantinya. Harga ojek dikenakan biaya sebesar Rp50.000 per orang untuk naik dan Rp60.000 untuk turun dari pos 1 ke base camp. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 1 Blabak pastinya. Dan di sini ada beberapa fasilitas. Ada shelter juga di sini buat berteduh dari hujan. Terus ada musola di sebelah kiri sana, ada toilet ya. Dan kalau misalkan di weekend pasti ada warung. Di pos 1 ini merupakan pos ojek ya. Dari bawah ke sini tuh sekitar 15 menit teman-teman. Jadi mau pergi atau nanti mau turun juga masih standby. Kalau menurut informasi Bapak ojeknya, kalau turun itu standby sampai jam 7 malam kalau weekday. Kecuali kalau weekend katanya bisa sampai jam 9 nunggu di sini. Begitu teman-teman ya. Bagaimana barusan kesan-kesan naik ojek gunung? Lebih baik cari yang bebek. Yang bebek. Karena kalau tidak pakai yang bebek, cangkeng benang, punduk nyeri, tidak bisa popotoan. Iya. Karena carrier Di bawah ya, di di belakang bawah ya. digendong. Kalau pakai yang bebek kayak kamu, Ha? enak kan? Di Bisa sini bikin depan. video ya. Iya, jadi bebas di depan ya. Jadi mendingan ojeknya cari yang perempuan. Terus gimana pengalamannya, trail banget trail? Jalur. Pengalaman pertama jalur lebih menyeramkan dibanding waktu pulang dari Gede. Oh ininya Cara bawa mobil tornya. tapi safety pasti ya, sudah terlatih ya. Dan jago-jago. Udah jago-jago ya. Pembalap pemuda berbadan gelap semua. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Jatuh asuransi. Asik. Korsa Adventure kabur go! Jalur pendakian Gunung Selamat via Permadi Guci dari pos 1 Blakbak menuju ke pos 2 secara keseluruhan merupakan jalur landai dengan trek tanah dan akar-akar kecil yang menghiasi di atasnya. Dan di kiri kanannya ditemani oleh hutan hujan tropis, semak belukar dan pohon-pohon tinggi yang dibalut dengan lumut yang sangat indah. Menambah kesan bahwa jalur ini masih alami dan terjaga ekosistemnya. Penyesuaian 15 menit pertama. Pasti. Selalu. Nilai ini. Model. Teman-teman, kita baru berjalan 10 menit dari pos 1 Blakbak ya. Dan kalau menurut saya sih jalurnya masih manusiawi di sini. Jadi masih terbilang landai. Mudah-mudahan sampai pos 4 gini ya. Betul nggak Jana Kelana? Betul. Ini nanjaknya cuman dari pos 1 sampai ke pos 2. Nanti dari pos 2 ke pos 3 dan seterusnya sampai ke pos 4. Kemiringannya bertahap menurun sampai nanti akhirnya landai. Tuh, menurut Jana Kelana juga gitu. Ya mudah-mudahan lah betul ya. Kita lanjut lagi. FYI, trek pendakian pos 1 Blakbak ke pos 2 merupakan trek yang sedikit menanjak dibandingkan dengan pos 2 ke pos 3 dan pos 3 ke pos 4 area camp. Pos 2 ke pos 3 lebih landai, begitupun pos selanjutnya sampai ke area camp. Dan kelebihan jalur pendakian Gunung Selamat via Permadi Guci ini selain landai, untuk para pendaki tidak perlu banyak membawa air di dalam carrier. Karena di pos 4 area camp sumber air sangat melimpah. Seperti saya hanya membawa 2 botol air mineral ukuran 600 ml. Dipakai hanya untuk trekking dari pos 1 menuju ke pos 4.
Dan untuk kebutuhan memasak dan summit esok harinya, kita bisa isi ulang di pos 4. 15 menit pertama. Bagaimana anak bawang? Abdul Nasution kata Lalai. Lagi dengan Abdul Nasution. Pos 2 di mana? Di atas. Karena Kalau di belakang tidak mungkin. tidak mungkin. Itu deh Lai. Lapar. Nah ini dia porter. Sengaja saya bawa dari Lembang Pakju. Selalu ya? Ya. Aduh. Apa sih? Ada ngomong mau? Mal. Mau ngomong asli. Hah? Mau. Anggur dulu, anggur. Gak ada, Nggak bawa anggur. bisa ngerazia anggur. Anggurnya di porter Di porter. Anggur itu di porter. supaya aman sentosa. Gak ada anggur. Nggak rame. Anggur dulu, anggur. Capek. Capek? Harus sama anggur hijau, adem ke perut. Balik lagi ya tuh kejar porter biar ada anggur ijonya. Porter Iya. belakang kan? Iya. Mau balik lagi aja. Mas. Ngapain? Ngapain bawa tas gede-gede gitu, Mas? Kesini main di atas? Deina. Sekarang apa jadi ade-ade di sini? Kuma? Orang mana? Oh berapa orang? 11 orang. Bandung. Oh, Bandung. Dekat tuh. Jauh. Majalengka. Kamu dari? Majalengka. Oh dekat lagi kita ya. Tetangga. Masuk konten ini, Bang. Masuk konten. Lagi belajar. Oke guys. Asik. Dari Semarang, perkenalkan. Semarang ya? Oh iya dong. Kenapa nggak ke Merbabu aja padahal deket? Bosan berarti? Langsung aja yang ketinggian, Bos. Oh gitu. boleh. Ya teman-teman, kita sudah sampai di pos 2, yakni di Rimpakan. Ketinggiannya di 2057 mdpl ya. Waktu tempuh dari pos 1 itu 1 jam 30 menit. Sekarang sekarang sudah jam 10 pas. Kita bakalan istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Banget Mas ini Mas. Iya namanya kembar. Ini tetangga ya? Siapa namanya Mas? Jigi Dewangga. Jigi, berarti Tika Dewangga. yang kakaknya yang mana? Kakak. Oh ini kakaknya, oke. Halo, guys. Kenapa kakaknya nggak bawain carrier adiknya? Nah iya itu harus. Harusnya kan dibawain adiknya kan? Udah dibagi rata. Udah dibagi rata, oke. Thank you Mas. Oke. Setelah beristirahat kurang lebih 10 menit, 1 batang rokok, kita lanjut lagi menuju ke pos 3. Katanya sih menurut informasi dari pos 2 ke pos 3 lebih landai dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanannya.
Teman-teman, vegetasi dari pos 2 menuju ke pos 3 ini sudah di kiri kanannya banyak ini ya, pohon berlumut. Keren banget loh. Nih lihat. Tuh. Pohon-pohon berlumut ya. Adem di mata. Dan trek pendakiannya sudah banyak akar-akar pohon. Tetapi ya masih bagus lah, enak lah landai di sini. Jadi kita ya bisa santai. Nah, teman-teman, di sini saya menemukan tumbuhan begonia. Ini sebenarnya tumbuhan yang umum ditemukan dan udah banyak juga pendaki yang tahu akan kegunaan dari tumbuhan begonia ini. Yakni si tumbuhan ini batangnya ini bisa dikonsumsi untuk dalam keadaan darurat, teman-teman. Caranya seperti ini. Ya ini buat kalian yang belum tahu aja. Buat yang udah tahu ya skip aja. Ini dikupas dulu ya kulitnya. Seperti ini. Kalau udah bersih kulitnya langsung dimakan kayak gini. Rasanya ini asam ya. Mirip kayak belimbing wuluh, teman-teman. Kalau kalian pernah coba belimbing wuluh, rasanya mirip. Itu si begonia ini. Semoga bermanfaat. Tapi kalau kebanyakan jadi Diare paling. agak ini ya, agak loading bego. Enggak. Soalnya ini kan asam, mirip kayak belimbing wuluh. Oh iya. Jadi kalau misalkan kebanyakan paling efeknya di diare. Tapi kalau darurat sih boleh banget ya. Udah boleh. Buat pengganti logistik. Oke. Barusan nemu buahnya segar sekali. Kayak belimbing. Enak. Apa namanya? Goblok nih ya. Bisa bawa pulang sekilo ntar. Iya. Oke. Enak ya. Dari pos 2 menuju ke pos 3, trek pendakiannya landai. Vegetasi yang menemani di sepanjang jalur pendakian ini merupakan hutan hujan tropis yang eksotis, dikarenakan lumut-lumut yang membalut dahan-dahan pepohonan besar. Dan di sini terdapat banyak juga tanaman begonia yang kalau darurat bisa dikonsumsi batangnya. Gimana? Dari pos 1 sekarang sudah mau ke pos 3, jalurnya gimana? Jalurnya landai sih. Landai ya, dibanding dengan gunung-gunung yang kita pernah naik ya? Iya. Yang ngertak-tak. Karena Berat, berat. Berat. Bawa apa aja tuh? Nggak tahu. Oh, bea sih gak nama sakarung. Mama tuh mam. Deina. Oh, enggak. Halo. Selamat siang. Siang juga. Siang. Woi, halo Mang. Dari mana, Mak? Yang pakai baju hitam pas di bawah kapan? Ini nih. Tuh ada. Sampai. Ada belakang. Apa ini nama channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya Lalai Badot. Lalai Badot. Iya, masih belajar, masih sedikit. Sedikit tapi Enggak serius, masih sedikit. bohong. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di pos 3 di Selo Petak, ketinggiannya di 2295 mdpl ya. Perjalanan dari pos 3 itu membutuhkan waktu 1 jam 15 menit dengan jalan santai dan bawa carrier. Berarti kalau cuman bawa DP kita bisa lebih cepat sebetulnya. Kita istirahat dulu karena di sini sudah mulai turun hujannya.
Dan sebagian teman-teman juga ada yang makan. Jadi kita santai dulu. Setelah istirahat mungkin nanti kita gas lagi langsung ke pos 4. Begitu. Ada rokok yang normal nggak? Sama apa makannya? Kan itu isinya cuma 12. Telur tempe, telur, sayur. Katanya nggak boleh puntung. Lima. Pasti puntung. Sep-sep bintang 5 juga kalah. Korek aja. Ini tuh. Korektor uci 14 anjing 14 mana isya? Teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Barusan sudah istirahat dulu, santai dulu di pos 3. Sekitar 30 menit istirahat ya. Lumayan lama karena mengingat ke pos 4 cuman sekitar 1 jam lagi. Ini posisi jam 12.30. Kita lanjut lagi ya. Teman-teman, for your information, di sini saya akan coba sharing beberapa jalur pendakian yang ada di Gunung Selamat. Sebetulnya ada 17 jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Selamat, tetapi hanya ada beberapa jalur saja yang populer. Di antaranya Permadi Guci di Tegal, Bambangan di Purbalingga, Gupala di Tegal, Dipajaya di Pemalang, Kaliwedas di Brebes, Batu Raden Lestari di Banyumas, dan masih banyak lagi jalur yang lainnya. Untuk kalian yang menonton video ini dan pernah mendaki ke jalur yang lainnya, silakan isi kolom komentar video ini. Alright, yeah. Aduh, Apa itu? ini namanya beri hutan atau bisa disebut arbei, murbei, arben dan sejenisnya. Rasanya? Rasanya ini manis sama asam. Tapi yang jenis ini setahu saya kalau misalkan udah matang kayak gini, ini cenderung manis. Bisa dicoba. Coba teh. Ini musimnya udah lewat sebenarnya. Kalau lagi musim mah banyak. Gimana rasanya? Nggak ada rasanya. Serius? Asli. Manis? Nggak ada flat. Dek Yuda, apa kabar? Baik-baik saja. Hai. Inyong duluan ya. Ya. Duh, sikat tuh. Kita masih berjalan menuju ke pos 4 pastinya. Dan vegetasinya di sini agak sedikit terbuka, sudah berubah. Setelah tadi kita melewati pohon-pohon lamtoro, sekarang vegetasinya sudah mulai terbuka. Tapi jalurnya masih tetap landai. Santai banget ya, enak banget. Permadi Guci sampai ke campnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah sampai di persimpangan jalur BC Guci dan BC Sawangan. Dan ini ke pos 4 udah deket nih. Pos 4 udah dekat, Tinggal 30 meteran. 30 meteran pos 4 langsung istirahat. Oke. Nikmat. Mantap. Teman-teman, jadi kita sudah sampai di pos 4, tempat campnya jalur Permadi Guci. Waktu dari pos 3 ke sini sekitar 40 menit ya, itu jalan santai. Sekarang kita mau nyari dulu tempat campnya, masih banyak yang kosong sih. Teman-teman, kita sudah beres ya, pasang playseat, pasang tenda,
Dan kebetulan barusan hujan sedikit. Kita sudah bikin apa namanya? Saluran air juga. Soalnya pelajaran kemarin di Gede Pangrango. Di Kandang Badak Gunung Gede ya. Keteteran kita lupa ini buat bikin jalur air gitu. Sekarang diamankan lah. Mantap teman-teman di sini fasilitasnya. Ada toilet, ada musola, area campnya juga luas. Tapi minusnya kalau misalkan kalian rombongan banyak, kalian nggak bisa bikin tenda satu regu satu lingkungan gitu. Maksudnya kita nggak bikin di satu area, soalnya dibentuk berundak di sini. Berundak ya betul. Maksimal di 4 tenda satu area itu. Itu pun yang bisa masuk 4 tenda di satu area pun itu terbatas. Kebanyakan hanya masuk 1 tenda sampai 2 tenda aja satu area, satu undakan gitu. Soalnya berundak-undak. Tapi memang jaraknya nggak jauh sih. Ya. Paling kayak ini tenda kita nih berdua sama Jana. Di atasnya sini ada anak-anak juga. Jadi dekat. Cuman nggak bisa satu lingkungan gitu. Paling berjajar sih. Ya berjajar bisa gitu. Tapi enaknya ini apa tanahnya buat masaknya. Tanahnya gembur soalnya. Kemarin kita waktu di Gede wah susah tuh karena ada campur pasir sama kerikil masang pasak susah kayak di Guntur. Iya. Guntur juga sama. Kalau ini enak banget. Terus karakter si tanahnya ini pijakan ya, walaupun hujan sepertinya nggak licin nih kayak gini. Kalau di Gunung Jawa Barat mirip Gunung Sagara, ya kan? Iya. Agak kayak ada pasir dikit. Jadi tanahnya itu campur pasir. Beda dengan Merbabu. Ya yang pure tanah kan itu. Ya. Kalau misalkan kemarau berdebunya parah. Kalau misalkan musim hujan berlumpur jadinya. Ya, soalnya kita pernah kejadian tahun kemarin kita ke Merbabu waktu kemarau. Wah itu. Wah, bulan September ya kalau nggak salah ya. Iya, September. Tanggal 7 September. Ya tahun kemarin, pas tahun kemarin berarti. Ya begitu teman-teman. Kita sekarang mau nyantai dulu, mau ngopi-ngopi dulu dan ngobrol. Ini masih jam 3 sore. Iya. Kita mau masak-masak juga makannya masih lama. Soalnya kan target kita makan malam. Ya, tadi sudah makan juga ya. Iya. Soalnya makan Siang. siang tadi udah di pos 3. Kita bawa makan dari bawah, bawa bekal. Jadi nanti yang malamnya masak, kita mau masak. Begitu teman-teman. Wow, terang sekali sayang. Kalau di sebelah sini baunya ada yang hajat nih. Di Calikela. Ada yang kayak sini kan. Mohon maaf, pasang presiden terbaik di Indonesia ini. Aing pasang presiden terbaik di Indonesia. Pendaki kalau mau belajar sama saya bilang. Insya Allah, rug. Oh iya mah malikuna ya PR. Boy, ini siapa? Kevin. Anjay. Banget ini. Tinggal makan, nggak masak. Anjay. Makan sama apa itu? Sama midog cincang. Ini satu lagi. Ini mah sehat deh. Teman-teman, selamat pagi. Jadi semalam kita setelah makan itu langsung pada tidur semuanya karena mengingat jam 1 rencananya kita mau jam 1 pagi kita mau summit ya. Ini kita sudah bangun, sekarang sudah jam 12.30. Kita coba buat masak dulu, sarapan dulu ya karena butuh tenaga buat summit. Karena perkiraan summitnya kalau santai itu 4-5 jam. Menu sarapan kali ini ada sosis goreng sama nugget goreng aja. Karena waktunya mepet ya. Jadi kita sudah mempertimbangkan itu sih.
Kalau untuk nasi dari semalam sudah dibikin sama Janak Rana ya. Karena kalau saya yang bikin udah terlalu piawai. Biar ada seni dan tantangannya, biar orang lain yang bikinnya. Begitu. Nasinya sudah jadi, sosisnya tinggal digoreng dan nuggetnya, dan bentar lagi kita makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita summit ya, menuju ke puncak Gunung Slamet. Mungkin di awal ini sampai ke pos 5 kondisinya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi treknya jauh lebih vertikal, yang artinya tanjakannya jauh lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi fisiknya mohon diperhatikan, dan untuk trekking pole mohon dipertimbangkan juga. Mungkin dari sini sampai pos 5 memang berguna, tapi dari pos 5 ke atas pas bagian webbing itu bakalan sedikit ribet. Jadi ya pertimbangkan aja. Kalau misalkan mau dibawa nggak apa-apa. Paling nanti pas di webbing usahakan jangan dipakai, dipendekin aja. Soalnya diusahakan tangan tetap di webbing. Soalnya kemiringannya lumayan, terus pijakannya juga kerikil. Takutnya kepleset, merosot, udah nggak bakalan bisa ketahan. Oke, kalau gitu untuk keselamatan dan kelancaran kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Korsa Adventure, kabur dulu. Tunduh dulu. Sekitar jam 2 pagi kami berangkat menuju ke puncak Surono dengan estimasi waktu sekitar 5 jam perjalanan dari pos 4 menuju ke batas aman pendakian. Vegetasi didominasi dengan hutan tropis, alang-alang pohon-pohon besar yang rapat masih menemani sampai ke batas aman pendakian. Trek pendakian yang sebelumnya landai sampai ke pos 4 kini berangsur menanjak. Udara semakin tipis dan dingin, beriringan dengan elevasi yang makin tinggi. Teman-teman, kita masih di perjalanan menuju ke pos 5, di mana nanti vegetasi semuanya berubah menjadi vegetasi terbuka dan bebatuan. Dan ini trek pendakiannya sudah mulai menanjak secara drastis dari pos 4. Jadi berbeda jauh dengan pos-pos sebelumnya, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi ya, sedikit demi sedikit. Papar. Betul. Papar lagi, patlas. Bukan patlas. Apa aja yang ada? Daun garas, Be. Ada Oh, persediaan. Ada Oke, bebeng. mantap. ada madu, Aduh, ada ocis. oci, oke. Alhamdulillah. sekarang. Cokai, mantap. Ya. Ada anggur. Ada udah habis. Habis. Udah bisa ngerajal lagi sekarang. Semangka masih ada semangka. Masih, tapi di pos. Di tenda. Ya Ina, tape. Teman-teman, kita masih di perjalanan mau ke pos 5 Pelawangan. Treknya seperti ini. Jadi tingkat kemiringannya lebih dari yang sebelumnya, makin menanjak ya. Tuh. Ya, mari. Teman-teman, ada petunjuk di sini ya. Ke puncak 1,8 km. Ini sepertinya di depan sini. Di depan kita sini udah pos 5 nih. Lawangan ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi jalannya. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di Pelawangannya. Ini sudah mulai terbuka. Dan di sini ada himbauan buat para pendaki. Ada batas aman pendakiannya. Jadi kalau sebetulnya harus terakhir di sini. Jadi kalau lewat sana berarti udah tidak bertanggung jawab pihak base campnya. Kita sambil istirahat dulu, tunggu anak-anak yang lain di sini. Gimana di mana? Di sini apa
Ya teman-teman, kita sudah sampai di pos 5 ya. Estimasi waktu dari pos 4 ke sini kira-kira 1 jam lebih. Nggak tahu tepatnya berapa karena jam saya mati. Teman-teman, kita masih di perjalanan menuju puncak. Ke webbing pun masih jauh. Karena posisi webbingnya di 200 meter sebelum puncak ya. Udah mulai kelihatan ini puncak Salam nih. Teman-teman, kita sudah sampai di batu yang besar. Sebetulnya batu ini ikonik juga nih. Kita istirahat dulu sebentar dan mau coba terbangin drone ke atas. Karena kita nggak kebagian sunrise, jadi kita lihat sunrise-nya dari drone aja. Anjing, Abdul Goni Nasution. Bahaya, anak Brio. Biasanya mabok, Kapten Morgan. Sekarang naik gunung. Teman-teman, kita belum sampai ke daerah webbing. Masih berjalan ke arah situ dan matahari sudah muncul. Kenapa kita nggak ngejar sunrise? Karena kalau sebetulnya dari jalur sini kelihatan, kalau dari Bembangan kelihatan. Jadi kita santai aja. Yang penting sampai ke puncak. Teman-teman, kita sudah sampai di jalur pendakian yang ada webbingnya. Berarti ini 200 meter sebelum puncak sebentar lagi ya. Nih sekarang teman-teman, kawan-kawan kita lagi mencoba mendaki. Nah, ayo, semangat derby. Alhamdulillah. Halo Mas. Ya, Pak. Ketemu lagi, Pak. Ketemu lagi kita ya. Oh, alhamdulillah. Teman-teman, kita sudah sampai di Puncak Salam. Agak terbang ya, terus ini. Enggak sih. Tuh. Berarti total pendakiannya dari jam 2:30 pagi datang ke sini 6:30, sekitar 4 jam. Terima kasih. Teh Ina, Dede Ina. Halo sini. Sama gua. Hilang kan? Dede Ina naik amat. Iya, Naik amat. Ape. Ampe. Oke. I love you. Weh, Isal Sudomo, superstar dogen monyet, anjing. Terima kasih. Oke. Orang keponakan si Abdul. Ayo dah. I love you. Kepokan cabul. Dul. Hai, sini cepet. Sini dong.
Asem cok, jaketku cok. Baru puncak bayangan. Kita sudah sampai di Puncak Salam. Berarti berapa ketinggiannya? 3.415 mdpl. Tadi dari pos 5 sampai ke sini mungkin sekitar 2 jam ya ada ya? 2 jam, dan dari pos 4 tadi tempat kita ngecamp itu 4 jam kurang lebih. Ya udah kita istirahat dulu, sebat-sebat dulu sambil mau nyanyi katanya jadi nakal nak. Jan, mau nyanyi? Kata-kata hari ini, Apa tuh? waktu memang tidak bisa menyembuhkan, Cakep. tapi ia bisa membuat kita melupakan. Cakrep. Mantap. Setelah dari Puncak Salam, kami meneruskan perjalanan menuju ke puncak tertinggi Gunung Slamet, yaitu Puncak Surono, karena memang tidak jauh dari Puncak Salam. Ini sih sayang. Wah, sampai Mas ya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah Mas. Keren banget Mas. Makasih Mas. Ayo Mas. Selamat Mas. Teman-teman, di depan sudah sampai ke Puncak Surono. Alhamdulillah ya, berhasil. Alhamdulillah. Yeah, tetap datang guys. Berarti kita tinggal atap Jawa Timur belum? Nantilah kalau sudah bisa dibuka lagi ke Semeru ya. Meru ya. Buat para pendaki kita berdoa saja ya. Semoga cepat-cepat sembuh Semerunya. Semeru sembuh. Balikin kameranya. Eh. Teman-teman, kita sudah sampai di Puncak Surono pastinya ya. Jalannya di 4 jam. Karena saya penasaran pengen ke Puncak Bambangan, katanya dari sini cuma 15 menit aja. Kita ke sana ya. Cip. Jadi satu trek pendakian, satu jalur pendakian, 2 puncak. 3 ya. 3. Puncak Salam, Puncak Surono sama yang di Bambangan sana.
Anjay. Nih gini teman-teman jalurnya. Kita turun dulu. Habis turun nanjak lagi. Ya, mau gimana lagi ya? Teman-teman, kita sudah sampai di puncak Bambangan ya. Dari Surono barusan estimasi 15 menit di sini. Halo Mas. YouTuber ya Pak ya? Wah, buat dokumen aja ini. YouTuber Bang. Bukan. Masuk TV. Barusan kita sudah dari puncak Bambangan dan kita mau balik lagi ke Surono. Habis itu kita langsung turun ke area camp ya. Sekarang jam 13.12, jam 1 siang. Saya baru saja turun dari summit, maksudnya dari puncak Gunung Slamet. Tadi saya mencoba buat explore 3 puncak Gunung Slamet sekaligus, yaitu ada yang pertama kali kita datang itu kita nyampe di puncak Salam, lalu kita naik lagi ke puncak Surono, dan setelah di puncak Surono kita explore lagi ke puncak Bambangan ya, karena saya belum pernah juga ke Slamet, jadi sekalian saja pengen tahu juga, penasaran bagaimana situasi puncak-puncaknya. Kita mau tunggu dulu teman-teman yang masih OTW ke area camp karena ada problem juga sedikit. Ada teman saya, satu orang anggota tim pendakian kali ini, kakinya agak sakit sedikit, jadi jalannya agak perlahan. Kalau saya memang duluan karena memang tadinya mau mencari bantuan untuk evakuasi. Tapi sejauh ini saya belum dapat ya. Barusan sudah ketemu sama beberapa orang porter. Katanya si korban atau yang sakit kakinya suruh turun doa aja ke sini. Dan nanti dicoba untuk dipijit atau bagaimana lah. Begitu. Dan sekarang kita mau beres-beres dulu. Mudah-mudahan cuacanya tetap cerah. Jadi sampai nanti ke base camp pulang dengan keadaan cerah dan aman ya. Begitu kira-kira teman-teman ya. Dan pendakian kali ini terima kasih banyak sudah mau menonton pendakian online kali ini bersama Lalai Badut. Terima kasih buat teman-teman tim pendakian yang sudah menemani pendakian kali ini ke Gunung Slamet. Ada Jana Kelana, ada Mr. Yuda, dan semua tim anggota yang hari ini pergi bersama Korsa Adventure. Saya Lalai Badut, Kaladok Anywhere, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum.